Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, bersedekah merupakan hal yang dianjurkan Islam karena setiap penghasilan kita ada hak orang lain di dalamnya. Bersedekah sebagai bentuk saling berbagi kepada orang lain adalah perbuatan yang mulia, mendapat ganjaran pahala. Akan tetapi, perlu hati-hati sebab ada bentuk sedekah yang justru mengantarkan kamu masuk neraka. Lantas, apa saja yang harus diperhatikan ketika bersedekah? Seperti apa bentuk sedekah yang menghantarkan manusia ke neraka? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Bersedekah sebaiknya mendahulukan orang terdekat dulu. Tapi orang terkadang lebih memilih berbagi kepada orang lain dibandingkan kepada orang yang lebih dekat darinya. Inilah salah satu bentuk sedekah yang justru mengantarkan ke neraka. Anjuran mendahulukan sedekah kepada orang terdekat dijelaskan di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, mereka bertanya tentang yang mereka nafkahkan. Jawablah, apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 215. Ayat tersebut diturunkan saat sahabat bernama Amr bin Jamuh bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kepada siapa harta hendaknya dinafkahkan. Sesuai ayat tersebut, sedekah paling utama adalah kepada orang tua, baru kemudian kerabat dan seterusnya. Dalam sebuah hadis juga disebutkan keutamaan mendahulukan sedekah kepada kerabat dulu. Sesungguhnya, sedekah kepada orang miskin pahalanya 1 sedekah, sedangkan sedekah kepada kerabat pahalanya 2, yaitu pahala sedekah dan pahala menjalin hubungan kekerabatan. Hadis riwayat An-Nasa'i, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Kita tahu bahwa sedekah merupakan perbuatan yang mendapat ganjaran pahala. Namun tak jarang kita memilih menunda melakukan sedekah karena alasan tertentu. Nikmat sehat dan lapang merupakan salah satu nikmat yang seringkali melalaikan manusia. Di waktu tersebut, kita kadang lupa atau bahkan menunda untuk berbuat baik dengan bersedekah. Penyesalan menunda sedekah baru disadari ketika sudah dalam kondisi sakit. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa kita dilarang untuk menunda sedekah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling afdal? Beliau menjawab, engkau bersedekah ketika masih dalam keadaan sehat lagi kaya, sangat ingin menjadi kaya dan khawatir miskin. Jangan kau tunda hingga roh sudah sampai di kerongkongan, baru berpesan, untuk si fulan sekian dan untuk si fulan sekian. Padahal harta itu sudah menjadi hak si fulan atau ahli waris. Hadis riwayat Bukhari. Bersedekah hanya untuk mencari pujian sudah menjadi fenomena saat ini. Bersedekah sambil nge-vlog jadi konten yang paling ramai dilakukan. Rekaman video orang-orang memberi sedekah sering kali lewat di halaman media sosial kita. Sedekah sambil mencari pujian inilah salah satu bentuk sedekah yang bisa menghantarkan ke neraka. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Rasulullah SAW bersabda, berikutnya yang diadili adalah orang yang diberikan kelapangan rezeki dan berbagai macam harta benda. Ia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatannya, maka ia pun mengenalinya atau mengakuinya. Allah bertanya, apa yang engkau telah lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Dia menjawab, aku tidak pernah meninggalkan sedekah dan infak pada jalan yang engkau cintai, melainkan pasti aku melakukannya semata-mata karena engkau. Allah berkata, engkau dusta. Engkau berbuat yang demikian itu supaya dikatakan seorang dermawan atau murah hati, dan memang begitulah yang dikatakan tentang dirimu. Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeretnya atas mukanya dan melemparkannya ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Sedekah dengan harapan mendapat pujian disebut riya. Ini merupakan perbuatan menunjukkan kebesaran, kemasyhuran, dan kehebatan dirinya agar dihormati dan dimuliakan manusia. Inilah salah satu bentuk kesalahan fatal orang bersedekah yang berubah menjadi dosa. Sedekah untuk mendapat pujian makhluk lain seringkali tidak disadari. Kalau begitu,
Meskipun kita bersedekah sebesar gunung Uhud, tapi jika niatnya bukan mencari ridhonya, maka sia-sialah ibadah tersebut. Sedekah yang paling utama jika dilandaskan dengan keikhlasan, bukan malah perhitungan. Kita dianjurkan agar sebaiknya tidak berlebihan, namun juga tidak pelit atau kikir. Makanya, memang harus disesuaikan dengan kemampuan kita. Sedekah hendaknya tidak dihitung-hitung hingga merisaukan hati. Karena sesungguhnya, jika kamu mengetahui balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apa yang kita keluarkan tak ada nilainya sama sekali. Rasulullah SAW bersabda, "Bersedekahlah kamu dan jangan menghitung-hitung, karena Allah akan menghitung-hitung pula pemberiannya kepadamu. Dan jangan kikir, karena Allah akan kikir pula kepadamu." Hadis riwayat Muslim. Lebih parah dari perhitungan saat bersedekah, mengungkit sedekah juga tergolong bentuk sedekah yang menyeret masuk ke neraka. Mengungkit sedekah termasuk kebiasaan buruk. Orang yang punya sifat suka mengungkit, berasa berjasa atas pemberian yang dilakukan. Jika suatu hari terjadi konflik dengan seseorang yang sebelumnya diberi sedekah, biasanya pemberi sedekah akan mulai mengungkit-ungkit kebaikannya. Ada baiknya sikap ini bisa dihindari, karena jika berlanjut akan bisa menghapus pahala sedekah itu sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima." Quran Surah Al-Baqarah ayat 264. Berharap balasan berlipat ganda ketika bersedekah ternyata tidak dibenarkan. Memang benar Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang menjanjikan pahala dan ganjaran berkali lipat pada siapapun yang mau bersedekah. Akan tetapi, jika kita bersedekah dengan niat hanya untuk mendapat ganti harta dunia, rugi sekali. Kamu mungkin saja sering mendengar anggapan ketika bersedekah 1 juta karena berharap ganti hingga 10 juta. Kemudian sedekah 100 juta mendapat ganti 1 miliar. Hal ini banyak dikisahkan dan testimoni oleh orang yang merasa mendapat balasan berkali lipat dari pahala sedekah. Sebaiknya kita jangan terjebak sampai pada harapan balasan dunia. Karena bisa jadi di akhirat kelak kita tak akan memperoleh kebaikan apapun dari sedekah yang niatnya seperti ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambah keuntungan itu baginya. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia. Dan tidak ada baginya suatu kebahagiaan pun di akhirat." Quran Surah Asy-Syura ayat 20. Sedekah memang ibadah yang dianjurkan Islam. Tapi jangan sampai kita bersedekah dari harta yang haram. Harta haram sudah jelas berdosa. Kalau disedekahkan, malah tambah dosa. Hai, Oni-chan, message. Aduh, gue takut nih. Peringatan larangan bersedekah dengan harta haram dijelaskan dalam sebuah hadis. Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah diterima salat tanpa bersuci. Tidak pula sedekah dari hulul harta haram." Hadis riwayat Muslim. Harta haram yang disedekahkan misalnya harta yang didapatkan dari hasil riba, mencuri, atau dari hasil korupsi. Tidak perlu ditanya lagi, sebagian besarnya harta kamu disedekahkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima sedekah dari harta haram. Dapatkanlah harta dengan cara baik dan halal. Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menerima apa yang baik-baik, termasuk sumber uang sedekah kita. Sahabat beriman, idealnya kita bersedekah dengan harapan bisa menjadi naungan di hari kiamat. Sedekah menjadi penyelamat di padang mahsyar kelak. Tapi realitanya, sedekah sekalipun bisa menyeret ke neraka jika kita salah dalam mengamalkannya. Jangan sampai kita menjadi orang yang sedekahnya justru menyeret ke neraka. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.